Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 29 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hati kami, sehingga terang menjadi bagian kami, dan kami menerima kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Connie Wentuk. Kepada Ibu Connie, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Bacaan renungan pagi 29 November 2024 dengan judul Terang Matahari, Bulan dan Bintang. Ayat inti pada pagi ini diambil dari buku 1 Yohanes 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam manifestasi Allah kepada umat-Nya, terang selalu menjadi simbol kehadirannya. Pada awal penciptaan, terang telah bersinar dari kegelapan. Terang telah diselimuti tiang awan pada siang hari, dan tiang api pada malam hari memimpin pasukan Israel yang besar. Terang bersinar dengan keagungan yang luar biasa di sekeliling Tuhan di Gunung Sinai. Terang bersemayam di atas tutup pendamaian di kemah suci. Terang memenuhi bait suci Salomo pada saat pentabisannya. Terang bersinar di bukit-bukit Betlehem ketika para malaikat membawa berita penebusan kepada para gembala yang berjaga. Allah adalah terang. Dalam firman, Akulah terang dunia. Kristus menyatakan kesatuannya dengan Allah dan hubungannya dengan seluruh keluarga manusia. Dialah yang pada mulanya telah menyebabkan dari dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Dia adalah terang matahari, bulan, dan bintang. Dia adalah terang rohani yang dalam simbol lambang dan nubuat telah bersinar atas Israel. Namun, tidak hanya kepada bangsa Yahudi saja terang itu diberikan. Sebagaimana sinar matahari menembus ke sudut-sudut bumi yang paling terpencil, demikian pula terang matahari kebenaran bersinar atas setiap jiwa. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dunia telah memiliki guru-guru besarnya, pria dan wanita dengan kecerdasan luar biasa dan penelitian yang luar biasa, orang-orang yang ucapannya telah merangsang pikiran dan membuka pandangan bidang pengetahuan yang luas. Dan orang-orang ini telah dihormati sebagai pemandu dan dermawan bagi ras mereka. Namun ada satu pribadi yang berdiri lebih tinggi dari mereka. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 18. Kita dapat menelusuri jejak para guru besar dunia
sejauh catatan manusia ada. Tetapi terang sudah ada sebelum mereka. Seperti bulan dan bintang-bintang di tata surya bersinar oleh pantulan cahaya matahari, demikian pula sejauh ajaran mereka benar, para pemikir besar dunia memantulkan sinar matahari kebenaran. Setiap permata pikiran, setiap kilatan kecerdasan berasal dari terang dunia. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 464-465. Demikian bacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Siapakah Allah yang adalah terang ini? Mari kita baca surat 1 Yohanes 1 tersebut, khususnya ayat 3 sampai ayat 7. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam ayat 3, Yohanes bersaksi bahwa persekutuannya adalah dengan Bapa dan Anaknya. Kemudian dalam ayat 7, Yohanes berkata, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, siapakah Dia yang Yohanes maksudkan? Yesus Kristus. Jadi, Yesus ada di dalam terang, artinya Yesus ada di dalam Allah, karena Allah adalah terang. Karenanya, persekutuan kita adalah dengan Allah dan Anaknya. Sebab saat kita bersekutu dengan Anak Allah, maka kita bersekutu dengan Allah, sebab Anak Allah ada di dalam Allah yang adalah terang. Oleh karena itu, jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Bapa itulah terang, dan Yesus ada di dalam Bapanya yang adalah terang. Bahkan dalam Injil Yohanes, berulang-ulang dinyatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Perhatikan, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan anak tunggal Bapa, dan dalam Yohanes 1 ayat 18 disebutkan anak tunggal Allah. Karenanya jelas sekali bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa. Yesus adalah anak tunggal Bapa. Saudara bisa baca Injil Yohanes dan akan menemukan dengan jelas bahwa Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Allah Bapa. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Untuk menolong para pembaca mengerti pekabaran renungan pagi hari ini. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 350 paragraf 3. Allah adalah terang. Dalam firman Akulah terang dunia, Kristus menyatakan kesatuannya dengan Allah dan hubungannya dengan seluruh keluarga manusia. Dialah yang pada mulanya telah menyebabkan dari dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, dan karenanya kutipan ini dapat dibaca menjadi Bapa adalah terang,
dalam firman "Akulah terang dunia", Kristus menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Dan dikatakan dalam kalimat akhir, Dialah yang pada mulanya telah menyebabkan dari dalam gelap akan terbit terang. Dia di sini adalah Yesus, dan pada mulanya adalah pada waktu penciptaan. Kejadian 1 ayat 1-3 berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi." Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, bahwa dari dalam gelap akan terbit terang. Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah Bapa. Namun Allah Bapa menjadikan segala sesuatu melalui anaknya. Ibrani 1 ayat 2 berkata, "Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, yaitu oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta." Kolose 1 ayat 16, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, yaitu oleh Yesus, dan untuk Dia, yaitu untuk Yesus." Paulus tidak bingung tentang siapa Allah yang menciptakan alam semesta. Paulus tahu bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, dan Bapa menjadikan segalanya melalui anaknya. Paulus tahu bahwa tidak ada trinitas dalam penciptaan. Dan ingat, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 17 paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Artinya, Sang Pencipta Agung ini adalah Allah Bapa. Kemudian, Sang Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka, yaitu di sekitar Bapa dan anaknya. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Itu sebabnya, meski kitab Kejadian berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang," lalu terang itu jadi, yang berfirman sebenarnya adalah anak Allah. Karena proses penciptaan Bapa serahkan kepada anaknya. Perhatikan lanjutan kutipan ini yang berkata, "Dia, yaitu Bapa, telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi, terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, yaitu tujuan Bapanya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya." Jelas bahwa Bapa menjadikan segalanya melalui anaknya, dan itu termasuk terang. Sebab Bapa adalah terang, dan anak Allah yang lahir dari Bapa adalah terang. Anak adalah terang karena anak Allah satu dengan Bapanya, yaitu satu alamiah terang. Dan barang siapa memilih anak Allah, memiliki terang dalam hidupnya. Review and Herald tanggal 24 Januari tahun 1882 paragraf 2 berkata, "Satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berada dalam dosa harus datang dari Kristus, dan terang ini diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya." Bagaimana caranya menerima terang yang datang dari Yesus ini? Testimonies for the Church volume 4 halaman 318 paragraf 3. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan.
Inilah terang yang adalah kuasa yang menjadikan kita yang gelap ini menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Dan persekutuan kita adalah dengan Bapa dan Anaknya yang adalah terang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Kami penting sekali untuk menerima Kristus yang adalah terang, yang adalah hidup, agar kami menerima kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Dan terang itu dapat kami terima hanya dengan menerima roh anak-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Kristus dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam kami, maka terang dunia menjadi bagian kami, dan kami pun dapat menjadi saluran terang kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.